Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad karya Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dengan tanpa aral suatu apapun. Semoga kesehatan ini dan kenikmatan yang sekarang ini kita terima selalu tetap diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah, sebagaimana biasanya, mari kita mulai kajian kitab Ayyuhal Walad ini dengan mengirimkan membaca surat Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat beliau, tabi'in, para tabi'in, para ulama, ul-madzahib, al-musannifun, khususnya untuk ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, yang telah memperjuangkan dan menyiarkan Islam, wa ala sabilil makhsus ulama Nahdlatul Ulama. Semoga beliau-beliau mereka semua mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh wa ila ruhi Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa hadirat Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin amin ya rabbal alamin. Pada bagian kali ini kita masih meneruskan, masih memiliki ketersambungan dengan bagian yang lalu. Jika pada bagian yang lalu Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa untuk menjadi seorang salik itu harus ada syarat-syarat, salah satunya diantaranya adalah harus memiliki akidah yang benar, tidak tersesat, tidak bid'ah, harus kemudian memperhatikan dan tetap menjalankan syariat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagaimana yang telah lalu bahwa Imam Ghazali itu adalah mengajak kita untuk tasawuf, tapi tasawuf yang amali, bukan tasawuf falsafi yang hanya terjebak pada klaim-klaim yang mungkin klaimnya itu atau akun-akunnya itu membingungkan masyarakat awam. Nah, pada kali ini, di dalam kitab ini, pada bagian yang lalu, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk tasawuf amali. Caranya adalah ada 4 syarat untuk menjadi salik sebagaimana pada bagian yang lalu. Nah, pada bagian kali ini, Imam Al-Ghazali masih mengkisahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa ta'ammal. Dan angen-angenlah fi hikayatin ukhra, di dalam cerita yang lain. Wahia, cerita itu adalah anna Hatim al-Asham, bahwa Hatim al-Asham kana min ashabi Syaqiqil Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima. Jadi sesungguhnya Hatim al-Asham itu teman dekat dari Syekh al-Balkhi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada keduanya. Fasa'alahu, kemudian Imam Al-Balkhi ini bertanya kepada Hatim al-Asham yauman, pada suatu hari, waqala, dan berkata, Sohibtani, ini kata Imam Al-Balkhi, Sohibtani, kamu telah berteman denganku, atau kamu telah menemani aku, mundu salatina sanatan, sejak 30 tahun. Mahasiluka fiha, apa yang kau dapat dalam pertemananmu dengan aku itu? Ini adalah pertanyaan Imam Al-Balkhi, Syekh Al-Balkhi kepada Hatim al-Asham. Jadi kamu sudah
berteman dengan saya selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Qala. Ini Hatim al-Asam menjawab. Hasoltu, aku telah mendapatkan thamaniya fawaida minal ilmi. Aku telah mendapatkan 8 manfaat keilmuan. Jadi ada 8 poin, ada 8 poin penting yang ini merupakan ilmu berharga. Wahiyya takfini minhu. Di mana 8 poin itu, diri saya itu cukup untuk mendapatkan pengetahuan dari 8 poin itu. Li'ani, karena sesungguhnya aku arju kholasi. Aku mengharapkan keselamatanku, wanajati dan keselamatanku sama fiha di dalam 8 poin itu. Jadi Hatim al-Asam menjawab, saya selama berteman dengan kamu 30 tahun itu, saya menemukan 8 pelajaran penting, pengetahuan penting, yang mana 8 poin penting itu, di situ aku menemukan keselamatanku. Di situ aku menemukan kebahagiaanku. Faqala Syakik. Kemudian Syakik al-Balkhi itu mengatakan begini, mahia, apa 8 poin itu? Qala Hatim. Qala Hatim. Hatim pun menjawab. Al-faidatul ula. Manfaat atau pengetahuan yang pertama adalah ani, sesungguhnya aku nadhartu ilal khalqi. Sesungguhnya aku telah melihat, menyaksikan berbagai ragam makhluk, berbagai macam makhluk ciptaan Allah. Faro'aitu, maka aku melihat likullin minhum, terhadap masing-masing makhluk Allah itu mahbuban, tercinta. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dicintai, wa ma'syukon, yang dirindukan, yuhibbuhu wa ya'syikuhu, yang mana ia dicintai dan mencintai, dirindukan dan merindukan. Wa ba'du dzalikal mahbub, sementara sebagian makhluk-makhluk yang tercinta, yang dicintai itu, yusahibuhu ila maradil mauti. Mereka semua itu pasti akan menghadapi penyakit kematian. Wa ba'duhu, sementara yang lain, yusahibuhu ila syafil qabri. Semuanya itu juga pasti akan ditemani untuk masuk ke liang kubur. Artinya apa? Artinya adalah apapun pertemanan yang kita lakukan, berapapun orang yang kita kenal, yang kaya, yang miskin, yang sedang-sedang, maupun yang ganteng, yang jelek, atau maupun yang sedang-sedang, semuanya itu pasti akan menemui kematian, dan pasti dia akan menemui, akan dimasukkan liang kubur. Ini adalah pelajaran penting. Yang pertama, yang ditemukan oleh Imam Hatim al-Asam selama dia berteman dengan siapa? Imam Syakik al-Balkhi. Nah, kita jadi ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhon." Jadi cukuplah kematian itu menjadi satu pengingat, pelajaran bagi kita. Al-Quran pun mengingatkan kita, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Kalau kematian itu sudah datang, maka tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dinegosiasi. Kalau memang sudah saatnya, maka saat itu. Nah, ini artinya bahwa kehidupan kita ini juga tidak fana. Yang kaya, yang miskin, semuanya itu akan merasakan itu. Tsumma yarji'u kulluhu. Dan semua itu kembali wa yatrukuhu, dan ditinggalkan faridan wahidan. Artinya, teman kita yang kaya itu, teman kita yang baik, kita menemukan makhluk sejenis apapun, kalau kemudian sudah datang kematian, kelak saat dia dimasukkan liang kubur, maka yang tersisa hanya sendiri-sendiri, satu-satu, bukan bergerombol-gerombol, bukan kemudian setelah misalnya si fulan dikubur, kemudian satu kampung itu kemudian menemani di kuburan, tidak. Tetapi yang bersangkutan itu masuk liang lahat sendiri-sendiri, tanpa teman,
tanpa kawan. Istri pun juga begitu, anak pun juga begitu. Tidak mungkin mereka akan menemani di dalam liang kubur. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tak seorang pun yang masuk di dalam kuburannya. Nah, ini adalah pelajaran pertama yang menurut Imam Hatim Al-Asham. Kemudian fatafakkartu, kemudian Imam Hatim Al-Asham berpikir, wakultu, dan katanya ini, wakultu, dan aku mengatakan, ini kata Imam Al-Hatim, afdalu mahbubil mar'i. Orang tercinta atau orang yang kita cintai yang paling utama adalah ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisuhu fihi. Jadi orang yang sampai ke liang kubur, orang ini tetap menjadi kawan. Orang ini tetap berbuat baik kepada kita. Wa yu'nisuhu fihi. Orang ini tetap berperilaku santun kepada kita. Artinya apa? Yang kita butuhkan adalah persahabatan yang sejati. Bukan persahabatan yang hanya ditentukan oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, ini kemudian kata Imam Al-Hatim, lalu dari sekian banyak berbagai ragam orang yang nanti akan menemui kematian itu, sahabat yang paling afdol, yang paling baik adalah yang sampai orang itu meninggal, temannya tetap menjadi teman sejati. Fama wajadtu, dan aku tidak menemukan itu. Nah, ini lagi dijelaskan. Fama wajadtu, dan aku tidak menemukan teman sejati itu yang sampai kemudian dia itu mengikuti kita sampai ke liang kubur, illal a'malas sholihah, kecuali amal perbuatan soleh. Jadi menurut Imam Hatim Al-Asham, yang dimaksud kawan di sini itu bukan kawan manusia. Kalau kawan manusia, kita bisa bersahabat sampai menjelang mati. Tetapi yang sampai masuk liang kubur, teman yang bisa menemani kita semua nanti ketika sudah meninggal dunia itu adalah bukan teman yang berupa manusia, tetapi illal a'malas sholihati, amal kebajikan, amal soleh. Fa'akhadtuha, maka aku mengambilnya, mahbuban li, maka aku menjadikan amal soleh itu mahbuban li, sebagai sesuatu yang saya cintai untukku. Litakuna, agar amal soleh yang menjadi teman itu sirojan fi qabri, menjadi pelita di dalam kuburanku. Watu nisani, dan apa? Agar lituk nisani, agar amal soleh tadi itu menjadi hal yang mendamaikanku fihi, di dalam kubur. Wala tatrukani faridan, dan amal soleh itu tidak meninggalkan diriku di dalam kubur faridan, sendiri. Sekali lagi, ini adalah pelajaran pertama yang menurut Imam Hatim Al-Asham setelah ditanya Syakik Al-Balkhi dan kemudian menjawab, dari berbagai teman yang sudah aku temukan, baik kaya, baik miskin, dan seterusnya, dan seterusnya, sebaik-baik teman adalah teman yang sampai bisa menemani kita di dalam kubur. Tetapi pada umumnya, kalau teman-teman yang lain, manusia sesama, itu hanya sampai di liang kubur, tidak sampai masuk ke dalam. Tetapi teman yang sejati, menurut Imam Hatim Al-Asham adalah amal kebajikan, amal soleh, yang itu nanti hanya bisa menerangi kita semua saat kita berada di liang kubur. Itu faedah yang pertama. Hadirin hadirat, pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Wal faidatu tsaniyatu. Adapun faedah yang kedua adalah anni, sesungguhnya aku, ra'aitul khalqa, aku ini telah melihat makhluk hidup ciptaan Allah, yaktaduna ahwa'ahum, mereka itu mengikuti hawa nafsunya, wa yubadiruna ila muradi anfusihim, dan mereka itu dengan cepat mengikuti kehendak hawa nafsunya. Fata'ammaltu, maka kemudian aku berpikir, fi qaulihi ta'ala, memikirkan firman-Nya Allah Ta'ala, wa amma man khofa, adapun orang yang takut maqama rabbihi, makom Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa,
dan dia itu mampu menahan hawa nafsunya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu menjadi tempat kembalinya. Wa tayakkontu, dan aku meyakini annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an hakun, itu kebenaran, shodiqun, yang benar. Lalu setelah berpikir seperti itu, kata Imam Hatim Al-Asham, fabadartu, maka aku bersegera ila khilafi nafsi. Aku bersegera untuk apa? Untuk tidak kebalikan dari hawa nafsuku. Artinya apa-apa yang ada di dalam hawa nafsu diri Imam Al-Hatim itu kemudian ditinggalkan. Berarti dengan kata lain, Imam Hatim ini kemudian apa? Menjalankan amal kebajikan, yang biasanya amal kebajikan itu selalu bertentangan dengan nafsu kita. Wa tashammartu limujahadatiha, lalu kemudian aku bersegera untuk bermujahadah, untuk menggapai amal kebajikan itu, amal yang selalu bertentangan dengan hawa nafsu itu. Wa ma mana'tuha wa ma matta'tuha bihawa, dan aku tidak menikmati amal kebajikan itu dengan hawa nafsu itu, hatta irtadot li taatillah, sehingga menjadi diridhoi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wangqadat laha, dan kemudian diri kita, nafsu kita itu menjadi terselamatkan untuk tidak terjebak kepada nafsu kita masing-masing. Ini adalah ilmu yang kedua. Ini adalah peringatan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, tidak ada teman sejati yang bisa menemani seseorang sampai liang lahat kecuali amal kebajikan. Dan untuk yang kedua ini adalah kita diingatkan, kalau toh kita ini beramal kebajikan, maka kita butuh untuk berjuang keras. Karena apa? Karena diri kita ini memiliki potensi untuk selalu digoda oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka tadi dikatakan, siapa yang takut kepada Allah, lalu kemudian dirinya, hatinya itu tidak terlena, tidak terjebak dengan hawa nafsu, maka surgalah akan menjadi tempat kembalinya. Maka sehingga dari situ Imam Hatim Al-Asham mengatakan, maka aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang memang benar dan tidak bisa diragukan lagi. Lalu bagaimana ketika kemudian kita sudah meyakini Al-Quran itu benar, maka apa yang ada di Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah digariskan dan dinaskan itu harusnya kita laksanakan. Sehingga seluruh perbuatan kita itu tidak berdasarkan pada hawa nafsu kita. Pemirsa, hadirin hadirat, madrasah virtual Al-Kimia rahimakumullah. Kita mungkin ingat, atau mungkin tadi atau pada bagian yang lalu sudah kita jelaskan, bahwa Imam Ghazali adalah mengajak kita, membolehkan kita untuk mengikuti tasawuf amali, atau tasawuf yang tidak meninggalkan syariat, tasawuf yang bertumpu pada keyakinan yang sahih, bukan bertumpu kepada hal-hal yang sesat. Oleh karena itu, untuk menjadi salik ada beberapa persyaratannya. Di antaranya adalah kalau orang itu ingin menjadi salik, kalau orang itu mau melakukan misalnya tasawuf amali, maka amalnya harus tetap bertumpu kepada syariat yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Maka kita jadi teringat di dalam kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz yang telah ditulis oleh Syekh Izzuddin Abdussalam Al-Maqdisi. Di situ dikatakan, artinya Imam Izzuddin Abdussalam Al-Maqdisi menulis begini, i'lamu, ketahuilah, annal ilma muqaddimatun natijatuha al-amal. Ketahuilah bahwa ilmu itu merupakan pembuka, yang mana endingnya, hasil akhirnya adalah al-amal. Ini kita jadi teringat pula apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali pada bagian sebelumnya, bahwa ilmu berapapun yang kita kuasai, ilmu apapun yang kita pahami, tapi kalau itu tidak berending kepada peningkatan amal kebaikan kita, maka itu sia-sia.
Itu adalah pada bagian yang lalu. Nah, kali ini, kalau ajaran Imam Al-Ghazali ini kemudian kita renungkan, maka ini memiliki benang merah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam Al-Maqdisi dalam kitabnya Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. I'lamu annal ilma muqaddimatun natijatuha al-amal. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan pemula, yang mana endingnya adalah amal kebajikan. Orang beramal tanpa ilmu pengetahuan ini juga bahaya. Kita bisa melakukan sholat, tapi kemudian kita tidak paham tentang bagaimana cara mensucikan diri kita agar kita ini dibolehkan untuk sholat, rukunnya bagaimana, dan seterusnya. Maka ilmu itu menjadi pembukanya, dan endingnya adalah dengan ilmu itu kemudian amal kebajikan ini menjadi bisa dilakukan. Wal amalu muqaddimatu, dan amal perbuatan itu merupakan atau menjadi pemula. Natijatuha al-halu, yang endingnya adalah amal itu bisa mengubah perilaku kita yang tampak maupun yang tidak tampak. Atau dengan kata lain, bisa saja amal itu kemudian harus bisa mengubah kondisi atau akhlak kita keseharian. Kita mungkin orang itu berilmu. Kemudian dengan ilmu itu orang itu bisa melakukan sholat dengan benar sesuai aturan, fikih, dan seterusnya. Tetapi belum tentu kemudian sholat itu bisa mengubah perilaku. Belum tentu sholat yang di dalamnya itu sholat itu merupakan amal kebajikan, belum tentu amal itu memiliki efek bagi masing-masing orang itu untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mengilhami dia, sehingga dia dalam kondisi tidak sholat, orang itu pun bisa melakukan kebajikan. Nah, ini adalah dua hal yang penting yang menurut kita, atau menurut saya minimal, itu adalah yang harus kita perhatikan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Jadi begitu pula tasawuf amali. Orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ingat, pendekatan diri kepada Allah yang kita lakukan itu, endingnya tidak lain adalah bagaimana kemudian kita ini perilakunya juga semakin tertata, akhlaknya juga tertata. Maka di bagian yang lalu wajar jika kemudian Imam Al-Ghazali menekankan bahwa orang itu bisa menjadi salik dengan dengan cara-cara tertentu orang ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi itu harus harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah dia harus tetap memperhatikan ilmu syariah. Sholat tetap sholat. Kalau kemudian agama mengajarkan kita untuk saling berhubungan interaksi dengan yang lain dengan baik, maka kita kemudian juga tetap melakukan kewajiban itu. Tidak kemudian kita hanya mementingkan pendekatan diri kepada Allah, lantas kemudian persoalan-persoalan syariah itu kita tinggalkan. Sekali lagi, itu yang tidak diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana kemudian dengan kita menjadi salik. Dengan kita, taruhlah kita menjalani tasawuf amali itu. Amal kita tetap kita bangun, tetap mengikuti ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian endingnya amal itu bagaimana kemudian bisa membangun pada diri kita untuk bisa berakhlak sesuai dengan esensi atau pesan yang telah disampaikan melalui amal-amal kita itu sendiri. Pemirsa, hadirin hadirat, Madrasah Virtual Alkimia rahimakumullah. Itu faedah atau ilmu yang kedua yang didapatkan Imam Hatim Al-Ashab. Adapun yang ketiga, wal faidatu tsalitsatu. Adapun faedah yang ketiga, ilmu yang ketiga yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asham selama 30 tahun bersahabat dengan Syaqiq Al-Balkhi, ani sesungguhnya aku ra'aitu melihat kulla wahidin minan nasi, setiap manusia yas'a berusaha fi jam'i khutamid dunya. Aku melihat setiap manusia ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan dunia. Harta, duit, macam-macam, tanah, perusahaan sebanyak-banyaknya, tsumma yumsikuhu qabidun yadahu. Tetapi apa yang telah dihasilkan
dari kekayaan yang bersifat duniawi ini dipegang begitu kuat, bahkan tidak mengeluarkan haknya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta yang mereka punya itu ada hak lisaili bagi orang-orang yang meminta wal mahrum. Jadi orang-orang yang memang sudah digariskan dalam Al-Quran, misalnya kalau zakat itu ada 8 golongan, maka sepeser pun 8 golongan ini tidak pernah mendapati dari kekayaan yang tadi dipegang oleh seseorang. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Fata amal itu, maka kemudian Imam Hatim Al-Asham, maka aku kemudian berpikir, mengangan-angan dalam diri fi qaulihi ta'ala, mengenai firman-Nya Allah Ta'ala, ma indakum yanfad, apa yang kamu miliki itu pasti habis, wa ma indallahi baq, dan apa yang dimiliki Allah itu akan kekal. Fabadzaltu mahsuli, maka kemudian aku mentasarrufkan apa-apa yang telah aku dapatkan minat dunia, dari kekayaan dunia, liwajihillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqtuhu, maka kemudian aku menjauhinya. Fatafarraqtuhu, maka aku kemudian membagi-bagikannya bainal masakin, di antara orang-orang miskin. Liyakuna dhukhran, agar apa yang aku bagikan itu menjadi simpanan li, untukku, indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ketiga. Yang ketiga ini adalah terkait apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Duit, harta kekayaan, tanah, semuanya. Ingat, semuanya itu ada hak orang-orang yang memang membutuhkan. Ada hak orang-orang yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Semua itu harus kita berikan kepada orang fakir miskin. Nah, ini kata Imam Hatim Al-Asham. Nah, ketika aku mengetahui pelajaran yang ketiga itu, aku melihat bahwa manusia di dunia ini kecenderungannya semuanya adalah menghendaki kekayaan dunia. Tetapi ingat, kekayaan yang sudah kita pegang, kekayaan sudah mereka pegang itu kemudian dipegang kuat-kuat. Artinya mereka tidak mau mengeluarkan zakat, mereka tidak kemudian memberikan sedekah kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang berhak. Justru kekayaan itu dipegang erat-erat sehingga mereka mungkin apa yang dikatakan oleh agama menjadi bakhil. Nah, ketika yang seperti ini, maka Imam Hatim ingat-ingat, ma indakum yanfad. Apa sih yang kita punya di dunia ini pasti akan hilang, akan habis. Sekaya apapun nanti kalau sudah tubuh ini sudah berada dalam liang kubur, maka kekayaan itu tidak akan dibawa ke alam kubur. Kalau toh misalnya kemudian kita punya turunan atau orang itu punya turunan sampai 7 kali turunan, 100 turunan, tapi ingat, itu pun yang megang bukan yang bersangkutan, tetapi dzurriyyahnya atau anak cucunya. Dan itu pun bisa menjadi petaka kalau kemudian dzurriyyahnya atau turunannya itu tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Karena sebagaimana kata Sayyidina Ali, al-malu la yuhrisuka. Jadi kekayaan itu tidak bisa menjaga kamu. Yang bisa menjaga kamu itu apa? Wal ilmu yahrusuka. Tetapi ilmu itulah yang menjaga kita. Coba kita bayangkan. Kalau misalnya ada seorang kaya raya, kemudian karena saking kaya rayanya, kemudian kalau malam dia tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena mikiri. Mobilnya jangan-jangan ada yang nyuri. Uangnya yang di bank yang bertriliun-triliun, jangan-jangan ada yang bobol. Nah, ini artinya apa? Artinya harta kekayaan itu tidak bisa menjaga kita, tapi sebaliknya diri kita yang justru disibukkan untuk menjaga atau mengawasi kekayaan kita. Tetapi kalau kemudian orang itu dibekali ilmu pengetahuan, sekaya apapun, lalu kemudian dia itu memahami betul ilmu itu, dan ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan menjaga dia. Oh, saya ini kaya. Karena saya ini kaya, kemudian dia teringat, oh saatnya kita bersedekah, saatnya kita melakukan atau mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang memang sudah ditentukan. Jadi ini adalah
Pelajaran yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Hatim saat ditanya oleh Imam Syakik Al-Balkhi, apa yang kau dapat selama kau berteman aku 30 tahun? Yang ketiga adalah banyak orang mengumpulkan duniawi dan hampir semua orang mengumpulkan itu. Tetapi banyak juga dari mereka kekayaan itu disimpan begitu saja, tidak ditasarufkan. Nah, setelah tahu itu Imam Hatim menyadari, oh berarti apa? Berarti kita harus mensedekahkan itu. Karena apa yang kita dapati di dunia ini, ma indakum yanfad. Apa yang kalian miliki itu yanfad, habis, wa ma indallahi baq. Dan apa yang dimiliki Allah itu bak, kekal selama-lamanya. Pemirsa, Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Kali ini kita sampai di sini dulu. Ada 3 hal penting. Sebetulnya ada 8 bagian penting, tetapi malam ini, saat ini, kita sampaikan 3 dulu, dan yang kelima kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon kami dimaafkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada kita dengan penuh keberkahan, dan Allah selalu memberikan pertolongan kita, memberi kemudahan kita dalam setiap menjalani atau menghadapi segala urusan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.